Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naurah Nabilah dengan nomor induk mahasiswa 202107011113 dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Saya di sini akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebagai pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia. Apa sih arti bahasa itu sendiri? Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Artinya, bahasa digunakan untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pikiran, perasaan, pesan, dan informasi, baik antar individu maupun antar kelompok. Selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang kedua, Prasasti Talang Tulo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Yang keempat, Prasasti Karangbrahi di Jambi pada tahun 688 Masehi. Dan yang terakhir, Prasasti Bogor di Bogor pada tahun 942 Masehi. Selanjutnya, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Dengan demikian, bahasa Melayu merupakan alat komunikasi. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. Kenapa? Karena bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Contohnya, berlakunya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Itu artinya, dalam hal kebudayaan, bahasa selalu berkembang. Selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kemudian, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, dan yang keempat, alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jika tidak ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, setiap etnis akan mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan etnis lain. Karena
bahasa daerah yang digunakan hanya dipahami oleh satu pihak. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai bahasa ilmu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut IPTEK. Untuk kepentingan pembangunan nasional, penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemanfaatannya kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. Pembangunan nasional pada hakikatnya diartikan sebagai pembangunan masyarakat itu sendiri. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dalam pendidikan, penyuluhan, maupun pelatihan yang ditujukan untuk pembangunan bangsa. Slide selanjutnya ada fungsi bahasa. Yang pertama, alat ekspresi diri. Sebagai tahap permulaan, bahasa digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Ketika seseorang berbahasa untuk mengekspresikan diri, seseorang tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi lawan bicaranya, karena hal ini ditujukan untuk keperluan pribadi. Yang kedua, alat komunikasi bahasa digunakan untuk alat komunikasi seseorang dengan lingkungan yang lebih luas. Seseorang harus memperhatikan lawan bicara agar lawan bicara dapat menerima gagasan, pikiran, maupun perasaan yang diungkapkan. Selanjutnya ada alat integritas dan adaptasi sosial. Sebagai alat integritas nasional, bahasa Indonesia memiliki sifat-sifat potensial, yakni yang pertama, Indonesia telah terbukti dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang multikultural. Yang kedua, bahasa Indonesia bersifat demokratis dan egaliter. Yang ketiga, bahasa Indonesia bersifat terbuka atau transparan. Yang keempat, bahasa Indonesia sudah mulai mendunia. Selanjutnya ada alat kontrol sosial. Kontrol sosial dengan bahasa dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Secara lisan, kontrol sosial dapat ditemukan dalam bentuk ceramah keagamaan, dakwah pembinaan, rohani, iklan layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama ada faktor ideal. Faktor pertama adalah faktor ideal. Faktor ini menyerap cita-cita kebangsaan terhadap perlawanan para penjajah. Yang kedua ada faktor konstitusional. Faktor konstitusional sangat penting karena memberikan kemajuan bagi perkembangan bahasa Indonesia. Dengan adanya faktor konstitusional memberikan keharusan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia agar segala fungsi bahasa Indonesia dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya ada faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan merupakan faktor yang terlibat langsung dengan bahasa. Faktor kebahasaan ini dapat dibagi menjadi faktor internal kebahasaan dan faktor eksternal kebahasaan. Keduanya dapat memberikan dasar bagi pemilihan suatu bahasa untuk menduduki status di atas bahasa lain yang merupakan lingkungannya. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia yang telah dilaksanakan. Yang pertama, Kongres dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938. Yang kedua, Kongres dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada 28 Oktober sampai 1 November 1954. Yang ketiga, Kongres dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1978. Yang keempat, Kongres dilaksanakan di Jakarta pada 21 sampai 26 November 1983. Yang kelima, dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1988. Yang keenam, dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1993. Yang ketujuh, dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta yakni pada 26 sampai 30 Oktober 1998. Yang kedelapan, dilaksanakan di Jakarta pada 14 sampai 17 Oktober 2003. Yang kesembilan, dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2008 dan yang terakhir dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 31 Oktober 2013. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi yang menyimaknya. Terima kasih.